Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Hei Muhammad, tidakkah kau sudah buktikan bagaimana orang-orang yang menyembah hawa nafsunya itu? Ini berarti apa? Berhala yang ada di dalam batin itu sulit dipangkas. Padahal untuk menghancurkan ratusan patung Nabi Ibrahim tanpa berunding, tapi untuk menghancurkan, memangkas berhala cinta yang di dalam batin, Nabi Ibrahim berunding dengan anaknya. Fandur madza tara. Menurut kamu gimana anakku? Hadirin rahimakumullah, sehingga Allah menegaskan dalam Al-Qur'an, la yanalallahu luhumuha wala dima'u. Yang menjangkau cinta Allah itu bukan berapa kipik darah binatang yang kau kucurkan, ya, berapa ton daging yang kau korbankan, walaki yanaluhu taqwa minkum. Yang menjangkau cinta Allah itu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentaati tanpa dipaksa itu agama. Mentaati dengan cinta itu agama. Tapi latihan tidak ada apa-apa latihan. Masa usia kita masih latihan terus sampai mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mencapai menjangkau itu adalah takwa kita, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang diancam neraka, itu orang umum. Ada orang diiming-imingi surga, itu orang umum. Tapi kalau orang-orang khusus yang sudah mengenal Allah, wa yuhadzirukumullahu nafsa, Allah mengancam tentang diri Allah. Ingat, yang kau patuhi itu Allah. Jangan patuh senang kamu. Yang patuh disenangi dikorbankan. Ya, yang patuh untuk tidak disenangi lawari dengan cara apapun, itu bukan ibadah. Maka kita dilatih di Al-Firdaus ini untuk memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Apa itu? Jiwa raga kita. Umum mengatakan, ya, kamu harus memiliki Al-Firdaus. Tapi kalau perjuangan tidak gitu, kamu harus dimiliki Al-Firdaus. Kenapa? Ini pengorbanan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, itu Nabiullah Ibrahim. Ada kekhawatiran Ibrahim yang harus juga menjadi kekhawatiran kita, ketakutan kita, direkam di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim itu cinta negara, seperti hanya kita cinta negara kita. Nabi Ibrahim cinta generasinya, kita cinta generasi kita, sama, cintanya sama, tapi ruh cintanya beda. Cinta yang mati itu umum, tapi cinta yang hidup ukur dengan cintanya Ibrahim. Kamu punya benci, coba ukur dengan bencinya Nabi Ibrahim. Kalau upacara menyembelih kurban bisa, urunan bisa. Idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeriku itu negeri yang aman. Aman menurut siapa? Kalau aman menurut pencuri, ya pencuriannya berhasil. Kalau aman menurut garongnya ya berhasil nyolong, aman kan ya. Tapi Nabi Ibrahim, negeri yang aman adalah negeri yang diatur dengan ajaran yang diimani. Apakah kita merasa aman di negeri yang tidak diatur dengan ajaran yang kita imani? Makanya dulu para pendiri negeri ini mengatakan apa? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, karena takut. Hadirin rahimakumullah, 24 jam ini pengorbanan cinta. Kalau ada jeda sedikit saja itu adat itu. Maka Nabi Ibrahim karena cinta negaranya dibawa di dalam doa-doa. Kenapa? Cinta negara harus diatur dengan yang memberikan nikmat bernegara. Airnya yang kita minum, buahnya yang kita ketemu. Ini lahir Diponegoro, ini lahir Antasari, ini lahir Imam Bonjol, dan seluruh pahlawan-pahlawan itu ulama. Tapi apa yang terjadi hari ini? Apakah ilmunya ulama? Hadirin rahimakumullah. Kemudian kekhawatiran Nabi Ibrahim yang nomor 2, wajnubni wa baniya, jauhkan aku wa baniya dan anak-anak cucuku, anak budal asnam, dari mengabdi mematuhi berhala. Loh, patungnya sudah dihancurkan, tapi Nabi Ibrahim tidak pernah pupus takutnya dari berhala. Apa bedanya patung dengan berhala? Kalau patung itu tiruannya binatang, manusia, bisa dari batu, besi, logam, ya, dari kayu, macam-macam.
Tapi yang namanya berhala itu apa? Apa yang kita dewakan itu berhala. Coba lihat kamus besar bahasa Indonesia. Apa berhala itu? Yang didewakan. Hadirin rahimakumullah, yang didewakan di mana? Di luar. Enggak. Ada orang mendewakan jabatan dengan cara apapun sampai membunuh, yang penting jabatannya. Apakah jabatan kelihatan? Tidak kelihatan. Hadirin rahimakumullah, apakah cinta benci itu kelihatan? Tidak kelihatan. Tapi itu motor yang bisa menggerakkan seseorang berbuat atau tidak berbuat. Wajnubni, jauhkan aku. Padahal Nabi Ibrahim seorang nabi. Kalau patungnya sudah dihancurkan, tapi Nabi tidak pernah putus dari takut berhala. Apa berhala? Apapun yang kita dewakan di dalam kehidupan kita. Wabaniya, dan anak-anakku, anak budal Islam, dari mematuhi berhala. Kenapa? Apakah patung? Enggak. Innahunna adlalna katsiran minan nas. Sesungguhnya berhala banyak menyesatkan, membawa korban penyesatan orang. Masa patung bisa menyesatkan? Itu berarti hidup. Yang mendorong kita berbuat tidak berbuat itu cinta atau benci. Sehingga Rasulullah menegaskan awsakurul Islam, ikatan Islam yang paling kuat. Sayyidina Umar mengatakan awsakurul Islam, ikatan Islam yang paling kuat al-hubbu fillah wal bughdu fihi, cinta benci di dalam Allah. Hadirin rahimakumullah, hidup itu semacam itu. Kalau senang saya jalani, kalau tidak senang tidak saya jalani, itu bukan ibadah. Mari kita ukur cinta kita dengan cinta Allah, benci kita benci Allah. Yang nomor dua, kalau tadi Nabi Ibrahim punya kepedulian kepada negara di mana dia berada, pedulian kepada anak cucunya, jangan sampai menyembah berhala-berhala yang didewakan di dalam kehidupan ini, maka disebut laqad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina amanu ma'ahu. Sungguh terhadap teladan baik buat kamu fi Ibrahim, pada diri Ibrahim. Apa itu sosok Ibrahim? Di dalam diri manusia itu hati Nabi Ibrahim, ya, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang menyertai Ibrahim. Idh qalu liqaumihim, ketika menegaskan kepada kaumnya. Berarti apa? Ini kelompok minoritas, karena uswah itu pasti sedikit. Ya, contoh itu banyak, enggak, maskot itu cuma satu, contohnya nanti digandakan. Jadi Nabi Ibrahim itu kelompok minoritas. Hari ini kan enggak, yang dilakukan mayoritas itu benar, yang dilakukan mayoritas itu baik, yang tidak dilakukan mayoritas ya buruk salah. Dan itu sudah menjadi berhala-berhala di dalam kehidupan kita. Idh qalu liqaumihim, saat Ibrahim menegaskan kepada kaumnya. Kaumnya itu masa itu. Apa kata Nabi Ibrahim? Oh, ternyata uswatun hasanah bukannya membeli kurbannya. Inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kamu. Kenapa? Umatnya Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Ibrahim, mayoritas itu mematuhi yang didewakan selain Allah. Inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri pada kamu. Hadirin, kalau saya menyetujui sebuah kemaksiatan, saya tidak berbuat, tapi di dalam batin ini ada setuju, kita dapat persentase dosanya. Hadirin rahimakumullah, itu masalahnya luar biasa. Nah, sekarang era medsos itu ya, orang disatukan dengan apa yang dicintai, bisa ada penggemar-penggemar yang bisa menyatu. Tapi tidak banyak orang disatukan dengan masjid, disatukan yang dicintai Allah, disatukan dengan tidak melaksanakan yang dibenci oleh Allah. Dan itu sistem pengendalian hari ini. Sistem pengendalian itu bisa berhala-berhala di dalam kehidupan kita. Sehingga Nabi Ibrahim uswatul hasanah, berlepas diri dari kamu. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan apapun yang kau patuhi sebagai standar kepatuhan selain Allah, selain Islam. Apa yang kita patuhi? Oh, orang banyak kok, ya kita takut orang banyak. Orang banyak tidak melakukan, ya tidak kita lakukan. Sehingga kebenaran bisa di voting hari ini. Kalau sholat bisa di voting, saya yakin di rumah banyak yang tidak sholat di voting. Apalagi di kota, apalagi di negara. Yang sholat mana di voting, mana yang Pak? Yang sholat menang, yang tidak sholat pasti menang. Hadirin rahimakumullah,
inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, dan apapun yang kau standarti sebagai standar kepatuhan selain Allah, maka kafarna bikum, kami tidak akui semacam itu. Wah, itu luar biasa ayat itu. Kemudian wa bada bainana wa bainakumul adawa, akan nampak antara kami dan kamu permusuhan. Wah, ini ayat radikal sama-sama ini. Wah, ini radikalisme. Hadirin rahimakumullah, orang kafir itu radikal. Kenapa kok radikal? Dia itu fondasi sekali memegang prinsip-prinsip agamanya. Itu yang dimaksudkan lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kamu standar kepatuhan kamu, bagi kami punya standar kepatuhan kamu. Itu kan ayatnya jelas, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan harus dipaksa. Nah, memaksa itu tidak boleh. Tapi jangan sampai kita memaksakan diri mengikuti standarisasi yang bukan Islam, tidak boleh itu. Wa bada bainana wa bainakumul adawa wal baghdha'u, dan kebencian abadan untuk selama-lamanya. Ya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kamu hanya iman menaruh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, larangan Allah itu bukan sekedar larangan biasa. Itu dari yang maha tahu bahaya. 1000 orang melarang, kalau Allah tidak melarang. Jangan jadikan larangan-larangan manusia sebagai pantangan untuk tidak kita jalani di dalam kehidupan kita. 1 juta orang merintah, itu bukan perintah Allah. Jangan jadikan standar untuk kita jalani. Kenapa? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Pengetahuan Allah itu di depan kita, yang belum terjadi, ribuan tahun akan datang. 1 menit ke depan, minggu ke depan, bulan ke depan, yang belum terjadi, itu sudah dilarang oleh Allah. Wa ma khalfahum, pengetahuan Allah yang sudah lewat, yang sudah jadi sejarah. Maka orang muslim itu standarnya enak, yang dilarang jangan. Hari ini tidak bahaya, berikutnya bahaya. Bagi kita tidak bahaya, anak kita bahaya. Itu pengetahuan Allah. Ya'lamu ma baina aydihim. Allah Maha mengetahui di depan yang belum terjadi, dalam hitungan abad, minggu, bulan, tahun, menit, hari belum terjadi, Allah sudah melarang. Wa ma khalfahum, pengetahuan Allah itu di belakang kita yang sudah jadi sejarah. Banyak yang lupa, yang sudah pengalaman saja banyak diulang lagi. Hadirin rahimakumullah, maka unsur cinta itu milik Allah Subhanahu wa taala, diberikan untuk bukan dibebaskan, tapi gunakan mencintai yang saya cintai. Yang saya larang itu saya cintai kalau kamu tinggalkan. Aku benci kamu jalani. Yang kuperintah itu aku cinta kalau kamu jalani. Aku benci kalau yang kuperintah itu kamu tinggalkan. Standar-standar ini sudah ada. Hadirin rahimakumullah, tinggal kita mempelajari standar itu. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang diadukan oleh Rasulullah SAW. Nanti Rasulullah mengadukan itu bukan orang Kristen, Yahudi, Nasara, Buddha, enggak. Yang diadukan itu umat Islam. Di dalam surat Al-Furqan ayat 30, waqala Rasul mengatakan, ya Rabbi, wahai Allah Tuhanku, wahai pengaturku, wahai penciptaku, wahai pemilik. Itu makna Rabb. Mulia tidak kita dimiliki oleh Allah? Mulia tidak kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala? Mulia tidak kalau kita diciptakan oleh Allah? Mulia. Satu produk tidak boleh dioperasionalkan kecuali dengan menggunakan petunjuk buku kitab yang Allah produk itu. Maka kita diberi Al-Quran. Rasulullah nanti mengadu, ya Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku sudah menghindari operasional hidupnya dari Al-Quran ini. Makanya yang bergerak di Civitas Akademika di Al-Firdaus, kita mencetak hamba-hamba yang kita siapkan untuk menjadi generasi Quran. Ini bukan proyek dunia, tapi proyek dunia kubur akhirat. Dan kita yang dilibatkan di sini itu bukan sembarangan orang. Meskipun umpamanya ada petugas seperti Pak Ali, tugas taman, ya, ada ustadz, semuanya sama.
Kenapa? Ambil bagian dari Al-Fiqtus ini. Kenapa? Itu melaksanakan misi ketakutan Ibrahim alaihi salatu wassalam yang Rasulullah saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Rasulullah Nabi akhir zaman. Summa auhayna ilaika. Kemudian kuwahyukan kepada kamu, hai Muhammad, anit nabi millata Ibrahim hanifah, supaya kamu mengikuti jejak agama Ibrahim. Apa jejak agama Ibrahim itu? Membersihkan kotoran-kotoran di dalam batin maupun di dalam luar. Nabi Ibrahim potong kuku, mencabut bulu ketiak, memotong bulu kemaluan, memotong rambutnya. Itu sudah dilaksanakan Nabi Ibrahim. Mandi besar sampai khitan dilakukan. Yang terakhir, yang terberat adalah menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Itu ujian terakhir. Banyak kita ini menyembah atau jadi hamba, ya. Man ahabba syai'an kuntalahu abdan. Siapa yang mencintai sesuatu, maka cenderung kamu akan menjadi pelayan dan hamba bagi yang kamu cintai. Mari kita tegaskan kembali bahwa kita hamba Allah, dilarang diperintah Allah, nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum malakum min syufa'a. Pada hari ini Allah mengatakan walaqad jitumuna furada, kamu datang kepada kami sendiri-sendiri. Yang bapak datang sendiri, anak datang sendiri, tidak rombongan. Nanti rombongannya terakhir dipertemukan dengan apa? Cinta di surga. Tapi waktu proses menuju surga dan neraka, walaqad jitumuna furada, kamu datang hari ini sendiri-sendiri. Wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum, dan kau tinggalkan apa kenikmatan yang sudah kami berikan kepada kamu. Anak kita tinggalkan, dunia kita tinggalkan, istri kita tinggalkan, suami kita tinggalkan. Wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum, di belakang kau. Hadirin, masa kita mati rombongan sama istri pesenan, sama anak pesenan, ayo rombongan. Itu rekreasi bisa, tapi kematian sendiri-sendiri. Nah, perjalanan menuju Allah nanti yang ditanya bukan gagal berhasilnya. Mana kamu berhasil mematuhi saya, gagal mematuhi saya? Enggak, yang ditanya itu standar pembekalannya. Dulu yang kau pakai saat berhasil standar siapa? Saat gagal standar siapa? Padahal mengikuti Allah gagal berhasil, semuanya berhasil. Mengikuti setan berhasil, gagalnya, berhasilnya itulah gagal. Apalagi berhasilnya tanpa menyakitkan. Wa innal yauma inda rabbika ka'afisanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di akhirat seperti 1000 tahun tolok ukur bulan tahun di dunia ini. Di sana tidak ada tolok ukur waktu. Semoga Idul Adha tahun ini memberikan sebuah dampak kejiwaan bahwa pengorbanan yang sebenarnya adalah melepas cinta kita. Cinta kita bisa pada harta, cinta pada jabatan, semuanya kita gunakan di dalam rangka apa? Mematuhi standar Islam. Yang larangannya jadikan standar untuk tidak, perintahnya jadikan standar untuk kita jalankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadillah waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim ulama'an minhum yaslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana ja'alna muqimis shalah Rabbana ja'alna muqimis shalah Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'al hadza Rabbana ja'al hadza baladan amina wajnubna wa banina an na'budal asnam. Rabbana innahunna adlalna katsiran minan nas
ربنا إنهن أضللن كثيرا من الناس اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.